kasih sudah bergabung kembali dari kelas kita. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang wawancara kerja. Jadi saat kita berbicara wawancara kerja, ini sangat penting bagi perusahaan dan juga bagi si pencari kerja. Jadi di wawancara inilah, kalau perusahaan di wawancara inilah mereka bisa memilah dan memilih mana yang terbaik dari calon-calon yang sudah ada untuk dijadikan sebagai karyawan. Kalau untuk pekerja, ini adalah tahap terakhir untuk mereka bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang mereka inginkan. Baik, jadi dari gesturnya kita saat kita berbicara dalam wawancara, ini ada beberapa hal yang perlu kita kita tunjukkan, baik itu verbal maupun secara nonverbal. Kalau verbal mungkin dengan cara kita berbicara, nada suaranya kita, mungkin dengan kemampuan kita berkomunikasi. Kalau kita berbicara secara nonverbal, mungkin gerak-gerik kita, penampilan fisik kita, dan lain-lain. Jadi di sini ada beberapa aspek kepribadian yang akan dinilai antara lain. Jadi kalau pewawancara menilainya itu ada beberapa yang dinilai oleh pewawancara itu ada 11 minimal yang mereka perlu nilai. Yang pertama itu penampilan secara fisik, ini sangat penting. Contoh untuk pekerja di bank, itu biasanya kalau teller itu dibuat, karena memang teller ini bagian front office, bagian pertama yang setelah dari satpam ya, yang akan ditemuin oleh pelanggan, maka ini dibuat yang cantik-cantik. Atau mungkin untuk marketing, untuk sales, itu dicari yang penampilannya secara fisik itu bagus. Contoh untuk sales, makanya kalau kalian lihat untuk SPG itu jarang ada yang biasa-biasa aja. Mungkin biasanya sih akan lebih untuk penampilannya, baru gerak-geriknya dan sopan santunnya ini juga perlu diperhatikan. Nada suara, kan biasanya ada orang yang suaranya itu mungkin karena gugupnya mungkin, tetapi tidak enak didengar. Ini biasanya jarang dipergunakan. Baru selanjutnya rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah ini juga sangat amat menentukan, karena saat kita berbicara ekspresi wajah ini kita berbicara tentang bagaimana kita mampu untuk nanti selanjutnya ke arah berkomunikasi. Apakah dengan, kadang kan kita dengan ekspresi wajahnya yang selalu tegang itu membuat kita susah untuk menyampaikan sesuatu atau malah segan atau apa. Jadi itu penting ekspresi wajah. Jadi makanya biasanya kalau di bank biasanya pelayanannya itu mereka itu ramah-ramah, mereka harus selalu senyum kepada customernya. Baru kemampuan berkomunikasi ini juga sangat penting, apalagi di bagian front office ya, itu sangat penting kemampuan berkomunikasi. Baru sikap terhadap pekerjaan, selera humor. Selera humor ini pun sangat penting, karena saat kita berbicara pekerjaan, kita berbicara tentang hal-hal yang monoton yang selalu akan kita laksanakan, akan kita lakukan. Jadi perlu ada orang yang memiliki selera humor di antara pekerja-pekerja itu. Baik, jadi untuk tahapan wawancara, jadi kita harus memperhatikan berbagai karakter yang tadi itu ya. Jadi pewawancara akan dapat memprediksi apakah ada yang termasuk salah satu dari orang-orang yang sudah dipilih itu untuk layak dijadikan sebagai karyawan pada posisi yang mereka butuhkan. Jadi tahapan wawancara itu ada dua. Yang pertama itu wawancara pendahuluan. Biasanya kalau wawancara pendahuluan ini sih lebih ke arah yang umum-umum. Baru selanjutnya ke wawancara seleksi. Kalau ke wawancara seleksi ini biasanya lebih khusus dia, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Baru kita masuk cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Ini sangat penting. Jadi bagi Anda yang jadi saya cerita sedikit pengalaman dari teman saya. Dia ini melamar di sebuah kampus atau universitas, kampus sekolah tinggi. Jadi ternyata sekolah tinggi ini adalah sekolah tinggi siluman. Mereka mampu meluluskan tapi tidak dengan proses perkuliahan yang baik. Jadi walaupun seperti itu, mereka kan harus mendaftarkan ke Kopertis.
perguruan tinggi, LL-Dikti biasanya namanya, itu mereka harus melaporkan berapa jumlah dosennya. Mereka itu untuk membuka sebuah lembaga mereka harus memiliki minimal 6 dosen untuk satu program studi. Maka mereka cari. Teman saya, dia melihat lowongan pekerjaan tetapi dia tidak mencari informasi tentang sekolah tinggi itu. Dia tidak tahu sekolah tinggi itu adalah sekolah tinggi siluman. Itu siluman sebutannya ya, bukan nama universitasnya Universitas Siluman, bukan. Jadi dia tidak tahu, tidak cari informasinya. Akhirnya dia masukkan lamaran, dia tidak pernah dipanggil, tapi ternyata nama dia itu sudah didaftarkan oleh kampus Siluman ini ke Kopertis atau LL-Dikti. Akhirnya setelah dia mendapatkan pekerjaan baru di universitas yang lain, dia terganjal masalah dia ini sudah menetap di salah satu perguruan tinggi. Jadi dia harus dipindahkan dulu dari perguruan tinggi yang lama ke perguruan tinggi yang baru. Karena kampus tadi siluman, dia tidak tahu mau menjumpai siapa untuk meminta perpindahan. Jadi namanya dia dicabut dari kampus lama. Akhirnya tidak bisa. Sampai sekarang dia tidak memiliki home base. Dia tetap mengajar, dia udah bisa mengajar, tapi tidak memiliki home base atau tempat asalnya dia tidak ada. Baik, jadi di sini ada berbagai pertanyaan yang mungkin bisa menjadi acuan buat kita. Yang pertama itu, apakah tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan yang kita lamar ini sangat penting? Karena contoh buat teman-teman yang manajemen, mereka kalian pasti akan mencari yang sesuai dengan kompetensinya kalian. Baru bagaimana kebijaksanaan perusahaan mengenai promosi, ini sangat penting. Karena kalau memang tidak ada peningkatan karir, buat apa kita bekerja di situ kalau memang hanya menjadi orang yang berada di posisi yang sama terus. Baru bagaimana kesempatan berkembang dalam perusahaan, apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru. Ini juga sangat penting, program pelatihan ini atau training. Apa yang menjadi produk unggulan perusahaan, siapa pesaing utama perusahaan, bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan. Itu memang dari ketujuh pertanyaan ini, informasi ini nanti juga sangat berguna buat wawancara. Jadi biasanya perusahaan akan menanyakan, kamu mengetahui tidak apa perusahaannya kita. Itu biasanya juga ditanyakan perusahaan kalau memang dia pengen melihat apakah si karyawan ini, calon karyawan ini layak atau tidak. Baru selanjutnya pertanyaan-pertanyaan penting dalam wawancara. Jadi biasanya dalam wawancara ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang mungkin ditanyakan. Ya itu biasanya perusahaan-perusahaan yang formal sih. Jadi mereka akan meminta pertama program pendidikan. Kita ini dari lulusan mana, background pendidikannya. Baru pernah nggak memiliki pelatihan yang pernah diikuti apa. Baru pengalaman kerjanya kita apa aja, pergaulan antar sesama dan pimpinan seperti apa, penilaian pribadi seperti apa, hobi dan lain-lain. Itulah biasanya pertanyaan-pertanyaan penting di dalam wawancara. Jadi hal-hal ini harus kita kuasain juga. Jangan karena ini teman-teman ini kan sudah banyak yang bekerja, mau itu pekerjaannya apapun, itu sangat berguna buat peningkatan karir kalian ke depan. Jadi kalau kalian mau pindah ke pekerjaan yang baru pun, ini sangat penting. Jadi saat kalian hanya lulusan SMA, kalian menjadi cleaning service. Tapi saat kalian sudah memiliki ijazah sarjana, maka mau nggak mau kalian harus naik level dong. Jadi pengalaman kerja itu pun, walaupun kalian melamar menjadi customer service, ya pengalaman cleaning service itu penting. Paling tidak perusahaan bisa menjadi pertimbangan perusahaan bahwa kalian itu mampu untuk bekerja. Baik, baru selanjutnya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih bukan berarti program kita selesai, tapi di sini ucapan terima kasih ini adalah biasanya kalau setelah wawancara berakhir, biasanya kan kita harus mengucapkan terima kasih, meskipun kita merasa kemungkinan diterima itu kecil, tapi ya hal ini perlu kita tunjukkan karena ini untuk menjaga hubungan baiknya kita dengan perusahaan. Mana tahu kedepannya kita bekerja di tempat lain, punya kerjasama dengan perusahaan itu, saat kita memberikan kesan yang buruk, itu akan membuat hubungan kerjasama tempat kita bekerja dengan perusahaan yang pernah kita lamar itu menjadi buruk juga. Baru selanjutnya
surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Jadi perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkan kepada si calon pegawai tadi. Jadi contoh kalau sekarang biasanya sih lewat email atau nomor telepon mereka akan sampaikan bahwa kalian sudah diterima bekerja di perusahaan tersebut. Jadi di sini biasanya itu sih good news ya. Kalau good news sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, harus seperti apa menyampaikan pesan baik kepada konsumen. Jadi di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai. Yang pertama, ini surat dari siapa ya? Si pelamar ke perusahaan ya. 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu nyatakan antusias kalian terhadap tawaran kerja tersebut. Baru selanjutnya konfirmasi kapan kalian bisa datang ke bagian personalia untuk melaksanakan pekerjaan itu. Baru selanjutnya tunjukkan antisipasi terhadap penawaran kerja tersebut. Jadi kita juga harus berpikir, jangan-jangan nanti ada hal-hal lain yang mungkin saya diterima di perusahaan yang lebih baik dan lain-lain. Itu perlu kalian antisipasi. Baru selanjutnya surat penolakan kerja. Jadi saat kita berbicara surat penolakan kerja itu sebenarnya haknya kita, tetapi kita perlu yang tadi kita bilang di awal bahwa perlu menjaga hubungan baik atau nama baik kita sendiri juga. Mana tahu ke depannya kita bekerja, perusahaan kita bekerja, tempat kita bekerja itu berhubungan atau bekerja sama dengan perusahaan tempat kita melamar tersebut. Oke. Jadi itulah pembahasan kita tentang surat penolakan kerja, dan untuk sesi untuk terakhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.